Kalau ibu dan bapak belum punya KTP, datang saja langsung jadi. Pansus Kependudukan DPRD Kota Jayapura bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Capil Kota Jayapura melaksanakan serangkaian kegiatan diantaranya perekaman KTP bagi penduduk yang berusia di atas 16 tahun, pembuatan akte kelahiran baru, pembuatan KTP digital, serta pembuatan KTP Jayapura bagi pemegang KTP luar Kota Jayapura, Sabtu 5 November 2022. KTP digital, akte kelahiran, atau anak-anak yang sudah 17 tahun bisa direkam langsung dicetak KTP di kantor Pasar Yotefa. Semua pelayanannya gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Sebelum nanti pada bulan November akan diadakan pemeriksaan, Bapak Ibu yang sudah tinggal lama di Kota Jayapura akan didenda apabila tidak memiliki KTP Kota Jayapura. Rangkaian kegiatan tersebut berlangsung serempak di 4 lokasi berbeda, yakni Pasar Yotefa AB Pura, kawasan PTC Entrop, Mall Jayapura, dan SMP Sion, Kelurahan Imbi. Tampak antusias warga Kota Jayapura menyambut baik pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan Pansus Kependudukan dan Disduk Capil Kota Jayapura ini. Di sela-sela kegiatan tersebut, Ketua Pansus Kependudukan DPRD Kota Jayapura, Yuli Rahman, kepada Teras Papua mengatakan, Pansus sangat mengapresiasi kerja tim dari Dukcapil. Dikatakan, dengan turun langsung ke lapangan, pihak Pansus bisa melihat langsung atensi dan animo masyarakat. Dengan kita turun ke lapangan ini, kita langsung bisa melihat bahwa animo atau atensi dari warga ini dengan penjemputan bola, dengan hadirnya di tempat-tempat keramaian dan juga di pasar, ini animo masyarakat ini cukup tinggi. Yuli Rahman menambahkan, sesuai apa yang dilihat di lapangan, masih banyak warga yang belum memiliki data kependudukan Kota Jayapura. Untuk itu dirinya menegaskan, hal tersebut tentu menjadi perhatian Pansus Kependudukan dan juga pemerintah Kota Jayapura. Kami juga apresiasi kepada masyarakat Kota Jayapura yang kita lihat tadi di pasar, mereka tidak mempunyai KTP dan padahal lahir dan besar di Kota Jayapura dan umurnya sudah 30 tahun. Ini menjadi perhatian kita dari Pansus Kependudukan juga dan juga pemerintah Kota Jayapura untuk bisa mencari orang-orang yang memang belum mempunyai KTP sampai dengan saat ini. Politisi Golkar ini mengatakan, Dukcapil Kota Jayapura sudah memberikan semua kemudahan kepada masyarakat terkait pembuatan data kependudukan. Tapi tadi kita sudah himbau bahwa Dukcapil memberikan semua kemudahan kepada masyarakat terkait dengan akte kelahiran, pindah masuk, dan juga fasilitasi KTP langsung perekaman. Tadi ada beberapa langsung direkam, langsung KTP-nya langsung jadi. Dirinya menambahkan, antusias melakukan perekaman data kependudukan datang dari warga masyarakat dengan berbagai profesi. Antusias dari warga bukan hanya pedagang saja, tetapi juga dari ada ojek juga, dan juga tadi ada yang tinggal di Toya juga, terus tinggal di tempat lain juga. Mereka hanya mendengar kabar bahwa di Pasar Yotefa ini juga ada pendataan penduduk, fasilitas penduduk, pelayanan fasilitas penduduk yang ada di Kota Jayapura yang turun ke pasar gitu. Ini animo masyarakat cukup tinggi di pasar. Dalam kesempatan tersebut pula, anggota Pansus, Yohan Alfredo Wamtipman, menyoroti lokasi perekaman di Mall Jayapura, di mana menurutnya lantai 4 yang disediakan untuk lokasi kegiatan kependudukan kurang strategis. Dikatakan, terkait hal ini, pihak Pansus kembali melakukan koordinasi dengan manajemen Mall Jayapura guna melihat lokasi yang dirasa strategis di dalam pusat perbelanjaan Kota Jayapura ini. Namun menurut Yohan, respon dari manajemen Mall Jayapura kurang baik. Kami berkomunikasi dengan pihak manajer dari Mall Jayapura, namun responnya begitu kurang bagus, sehingga kami sedikit berdebat tadi, sehingga kami merasa bahwa semua pemilik mall atau tempat-tempat usaha di Jayapura itu kemudian harus
bekerja sama dengan pemerintah Kota Jayapura melalui Dukcapil dalam hal melakukan pendataan penduduk di Kota Jayapura, karena ini kepentingan kita bersama, kepentingan di Mall Jayapura dan juga kepentingan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Jayapura. Terlepas dari itu, Yohan berharap pendataan yang dilakukan ini dapat menghasilkan data kependudukan yang berkualitas. Kami berharap bahwa pendataan yang dilakukan oleh Dukcapil ini dapat menghasilkan data kependudukan yang berkualitas demi penyelenggaraan pembangunan di Kota Jayapura. Sementara itu, Kepala Dukcapil Kota Jayapura, Raymond Mandibon mengatakan, pemerintah kota melalui Dukcapil dan Pansus Kependudukan DPRD Kota Jayapura secara intensif melakukan kegiatan pelayanan data administrasi kependudukan bagi seluruh warga Kota Jayapura. Ini adalah upaya bersama pelayanan administrasi kependudukan bagi seluruh warga yang ada di Kota Jayapura. Pemerintah kota melalui Dinas Dukcapil secara intensif bekerja sama dengan Pansus DPRD Kota Jayapura. Kita melakukan berbagai kegiatan pelayanan administrasi kependudukan, termasuk dengan lurah-lurah distrik di seluruh Kota Jayapura secara masif. DPRD melalui Pansus Kependudukan, kata Raymond, memberikan dukungan yang sangat baik guna perbaikan data kependudukan Kota Jayapura. Kadis berharap penduduk yang sudah lama tinggal di Kota Jayapura namun belum memiliki KTP agar segera mengurus KTP Jayapura. Terkait surat pindah domisili dari daerah asal, kata Raymond, itu menjadi urusan Dukcapil Kota Jayapura dan Dukcapil daerah asal. Terutama itu tadi, penduduk yang sudah lama tinggal di Kota Jayapura belum mengurus KTP, kita harap melaporkan diri agar kita bantu. Surat pindah dari daerah asal itu tidak usah pikir, itu nanti pemerintah yang urus. Semuanya dengan maksud agar warga terdata dengan baik, sehingga kalau ada apa-apa bisa dilayani dan dibantu karena pemerintah punya data yang baik. Dirinya menegaskan, sesuai Perda Kota Jayapura nomor 8 tahun 2022 yang menyatakan barang siapa tinggal di Kota Jayapura lebih dari 6 bulan namun belum memiliki KTP Jayapura akan didenda sebesar 300.000 jika terjaring operasi justisi. Terlebih lagi, di tahun 2022 ini telah terbit Perda Kota Jayapura nomor 8 tahun 2022. Barang siapa tinggal lebih dari 6 bulan di Kota Jayapura dan tidak dapat menunjukkan KTP Kota Jayapura akan didenda 300.000. Dan pada waktunya nanti pemerintah dan aparat akan melakukan operasi justisi. Namun kami berharap tidak perlu harus lakukan itu, warga harus menyadari sendiri untuk dapat mengurus administrasi kependudukan. Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua, kata Kadis, adalah salah satu daerah tujuan dari berbagai daerah. Dengan demikian, pemerintah Kota Jayapura tetap berusaha melakukan pelayanan sesuai tugas pemerintah. Apalagi Kota Jayapura ini sebagai ibu kota Provinsi Papua, tempat berdatangannya berbagai orang dari berbagai daerah, sehingga pemerintah tetap berusaha untuk melakukan pelayanan sebaik-baiknya, karena memang tugas pemerintah melayani masyarakat. Dari Jayapura, Teras Papua, Danielo melaporkan.